Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Askar Mus ini selaku moderator untuk presentasi kita pada hari ini. Jadi kita di sini akan mempresentasikan sebuah aplikasi untuk mengecek data yang di situ itu ada beberapa file. Ya, salah satunya itu eh, frame produk, koneksi produk, dan produk DAO. Untuk produk DAO di sini itu kita pertama-tama akan membuat kita akan manggil import-import Java. Java, import Java SQL, import Java, util, array list, import Java, util list. Jadi banyak-banyak import yang kita panggil. Dan untuk pertama mungkin kita akan membuat public class produk DAO. Untuk public class produk DAO itu di dalamnya ada public list produk, get all produk. Ini untuk manggil sama semua yang ada di dalam produk. Untuk list produk, list, array list. Untuk di sini mungkin kita akan memakai array itu try itu akan mencoba yang pertama connection con koneksi ini untuk menyambungkan antara database ke Java-nya string SQL ini untuk query-nya untuk memilih data tabel produk statement st concrete statement ini untuk koneksinya untuk result set execute query SQL ini untuk memanggil langsung dari database produk P now produk ini untuk mendeklarasikan produk. Terus untuk rs get integer kode, rs get string nama, rs get in harga, rs get in stock ini untuk memanggil variabel-variabel yang disebut seperti kode, nama, harga, dan stok. List add, catch SQL exception ini untuk semisal ada yang salah nanti langsung masuk ke file yang namanya frame produk. Terus kita lanjut lagi ke public void insert produk. Ini untuk apa namanya deklarasi insert produk nanti. Untuk connection ini ya seperti tadi itu melanjutkan koneksi ke database string SQL query-nya ini insert into produk. Jadi ini memanggil variabel-variabel yang ada di dalam produk seperti nama, harga, stok, value-nya nanti kita bisa tambahkan lagi. Makanya di sini dijelaskan dengan tanda tanya. Prepare statement PST. Kon ini untuk koneksi PST string 1 get nama itu memanggil nama dan ini untuk memanggil kode harga, nama, dan stok. Execute update ini untuk mengupdate file-file yang dipanggil. Get SQL exception ini untuk semisal yang dimasukkan ada yang salah. Jadi nanti SQL exception nanti langsung lanjut masuk ke frame produk. Terus kita lanjut lagi ke public void update produk. Produk P itu kita masuk ke try lagi connection con koneksi get connection ini tetap sama string SQL update produk set nama harga stok where kode berarti ini carry-nya untuk memanggil produk set nama harga stok sama where kode terus ini pet string 1 p get nama set integer 2 p get harga set in 3 get stok p set in 4 get kode ini mungkin untuk memanggil urutannya satu get nama yang kedua yaitu harga yang ketiga yaitu stok yang keempat yaitu kode jadi kita harus untuk mengupdate sebuah variabel atau panel yang ada di aplikasinya nanti itu kita panggil berurutan dari nama, harga, stok, dan kode. Untuk PSTS ikut update ini biar agar selalu bisa update di dalam aplikasinya. Seperti tadi kita catch terus SQL exception ini untuk misal ada yang salah. Untuk public void delete produk yaitu kita tetap masuk ke try connection con ini untuk mengkoneksi antara database dan Java-nya tetap string SQL yaitu query-nya delete from product where kode. Ya ini nanti mungkin untuk mendelete-nya itu query-nya ini delete from berarti dari produk where-nya itu mungkin dari kode. Di sini delete satu kode. Nah ini tetap sama yang dipanggil itu kode get SQL exception. Mungkin yang bisa dijelaskan dari produk itu dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Saya Alvino Kurniawan, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan bagian frame. Nah, di sini ada import, public class frame produk, dan di sini ada variabel-variabel. Di sini ada isi dari bagian aplikasi tersebut seperti ini. Nah, ini adalah layoutnya ya. Setelah itu kita menuju ke variabel load. Nah, di sini ada get kode, get nama, get harga, dan get stock. Di sini kita bisa ngeload ini diambil dari DAO ya. DAO ini di sini
Nah, di sini sudah ada query-nya. Jadi kita hanya memanggil saja di sini agar lebih simpel. Di sini sudah muncul. Setelah itu insert data. Insert data ini menampilkan nama produk, harga, dan stok. Jadi di sini kita menginsert nama produk apa saja, misalnya Indomie. Untuk harga bebas mungkin 1.500. Untuk stok 12. Nah, di sini sudah muncul. Setelah itu kita menuju ke update data. Update data int select double get select row. Nah, ini adalah barisan update. Jika kita memilih deretan yang ingin diupdate, misalnya ini yang tadi kita insert, kita update. Misalnya kita kasih harga. Oke. Nah, di sini ada peringatan. Kenapa ada peringatan? Karena di sini kita ada yang namanya catch, try and catch. Nah, try ini ketika benar kita akan berlanjut, ketika salah kita akan mendapatkan peringatan seperti ini. Seperti itu. Setelah itu kita ke delete data. Delete data ini untuk menghapus tabel. Kita contohkan seperti ini. Mungkin sekian dari frame pada kali ini. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuga Rizky Pratama. Saya akan menjelaskan file yang bernama koneksi.java. Berikut yaitu dari paket db-toko import java.sql.connection, import java.sql.driver-manager, import java.sql exception. Ini berfungsi untuk memanggil library dari Java SQL Connection, Drive Manager, dan SQL Exception. Lalu setelah itu kita akan membuat public class yang bernama koneksi. Lalu dilanjut public private static connection count. Lalu public static connection memanggil metode get connection. Semisal get connection-nya salah, kita langsung lanjut ke SQL-nya. Itu maksud dari throw SQL exception. Lalu kita lanjut ke try. Di try class for name mysql dj jdbc.driver. Class for name berfungsi untuk menghubungkan antara com.mysql.dj.jdbc.driver. Ini berfungsi untuk menghubungkan driver di antara MySQL ke Java. Lalu con sama dengan Drive Manager get connection. Ini berisi database MySQL yang pada db-toko. Lalu ke catch not found exception. Catch ini berfungsi untuk semisal try yang error, maka catch yang dijalankan, dan di dalam catch yang dikeluarkan yaitu driver tidak ditemukan. Pada saat tidak ditemukan, sudah dijalankan kembali ke connection. Lalu let it count. Mungkin itu materi yang saya dapat sampaikan. Materi berikutnya akan saya berikan kepada teman saya. Saya Bagus Setiawan akan melanjutkan yaitu penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan yaitu adalah produk Java. Oke, yang pertama yang saya jelaskan adalah public class produk yang berisi private integer kode, private string nama, private integer harga, dan private integer stock.
Oke, dari variabel ini kenapa menggunakan integer? Karena itu variabelnya itu bersifat angka, lalu string ini berarti variabelnya ini tidak hanya berupa teks tapi juga mungkin angka maupun simbol yang lainnya. Lalu public produk yang ini sebagai konstruktor tanpa parameter. Jadi bisa kita ingin membuat objek namun kita tanpa langsung mengisi datanya. Lalu kemudian public produk ini yang berisi this, kode sama dengan kode dan seterusnya. Jadi fungsinya ini adalah untuk menunjuk variabel ini penyebutannya apa. Jadi semisal this kode sama dengan kode. Jadi this kode ini kan variabel. Nah, maka yang penyebutannya adalah sebagai kode, bukan nama. Ataupun tukar dengan kategori semisal harga ataupun stok. Kurang lebih seperti itu. Lalu public integer get kode sendiri fungsinya untuk memanggil suatu variabel yang bersifat private. Jadi ibaratnya private ini tadi adalah variabel yang digembok. Lalu ini tadi sebagai pemanggil. Lalu kemudian public void set kode ini tadi adalah untuk mengubah yang sebelumnya tadi private menjadi public. Begitupun seterusnya seperti get nama maupun get harga maupun get stock. Kurang lebih seperti itu. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimata Septian dengan NIM 24104510064. Pada kesempatan kali ini, sebelum membuat aplikasi kasir yang menerapkan CRUD, saya membuat sebuah database dari MySQL yang berfungsi sebagai penunjang dari aplikasi ini. Untuk membuat database-nya ini kita menggunakan MySQL. Sebelumnya kita install SAM. Karena saya sudah menginstal, langsung saja kita jalankan aplikasinya. Kita buka SAM. Kita start bagian Apache dan MySQL. Setelah itu kita pergi ke admin. Setelah itu kita buat database. Karena saya membuatnya, langsung saja kita jelaskan. Yang pertama kita buat database dengan nama db-toko. Setelah itu kita buat tabel yang bernama produk. Dalam tabel tersebut kita isi dengan 4 atribut, yaitu kode, nama, harga, dan stok. Karena saya sudah mengisinya, untuk mengubahnya di bagian sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama, kita membuat atribut kode dengan tipe data integer dengan panjang 11 untuk menyimpan bilangan bulat. Bagian kode kita isi sebagai primary key karena setiap data yang berisi di kode tidak boleh sama. Oleh karena itu kita buat menjadi primary key. Yang kedua, kita buat atribut nama dengan tipe facet yang berisi string atau kata yang kedua dengan panjang 11. Yang ketiga, atribut harga dengan tipe data integer dan stok dengan tipe data integer. Setelah kita buat, kita bisa mengisi atribut-atribut ini di bagian insert sesuai dengan value dan kebutuhan kita. Karena saya belajar Ramadan, NIM 241044 di sini saya akan menjelaskan cara menambahkan data di MySQL, yaitu kita buka browsernya. Sini sudah menampilkan data, yaitu 21 data. Cara menambahkan kita ke insert, tulis A22, masukkan nama barang, misal karet, harga semisal 9.000, jumlah 15. Lalu kita ketik ke go. Cara melihatnya kita kembali ke browse. Data sudah masuk. Cara mengedit harga kita tinggal ke bagian edit, ganti harga 110.000. Di sini harga sudah diedit. Dan cara menghapusnya kita tinggal ke delete.
dan ketik O. Dan data sudah terhapus. Sekian dari saya, terima kasih.